Halo, perkenalkan nama saya Rini Ruwandang Sinomora, NIM 19040308. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri pertemuan pertama, yakni perancangan organisasi. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari sekelompok orang atau group of people yang bekerja sama dan memiliki keterkaitan dengan hubungan formal dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Tentunya, dalam perusahaan-perusahaan industri terdiri dari berbagai organisasi-organisasi yang peranannya sangat vital dalam mencapai tujuan atau target dari perusahaan secara optimal. Organisasi-organisasi dalam perusahaan industri tersebut tentunya harus ditata dan dikelola dengan baik agar setiap organisasi dapat mencapai tujuannya masing-masing. Sehingga diperlukan adanya manajemen yang baik. Untuk membuat manajemen yang baik, maka harus diketahui apa itu manajemen, bagaimana perkembangan manajemen, bagaimana tingkatan manajemen, apa saja keterampilan manajerial atau prinsip pemimpin, bagaimana proses dan prinsip manajemen, serta perubahan tugas dan peranan manajemen dari waktu ke waktu. Manajemen. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya organisasi secara terintegritas, digunakan sebaik mungkin dengan efisien, efektif, dan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen sendiri memiliki sejarah dan perkembangan yang terdiri dari dua, yakni klasik dan modern atau kontemporer, sehingga dikenal teori manajemen klasik dan teori manajemen modern atau kontemporer. Yang pertama ialah teori manajemen klasik. Dalam teori manajemen klasik, ada 3 tokoh besar yang dikenal dengan gagasannya yang sangat terkenal, yakni yang pertama F.W. Taylor dalam scientific management atau manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh F.W. Taylor, ada 4 prinsip dasar, yakni yang pertama, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus diuraikan menurut bagian-bagiannya dengan cara yang ilmiah. Sehingga para pekerja yang akan dipekerjakan nantinya harus diseleksi terlebih dahulu dan dilatih secara ilmiah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, harus ada kerjasama yang baik antara manajer dan pekerja, sehingga segala tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, harus ada pembagian kerja antara manajer dan para pekerja, sehingga setiap bagian-bagian dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Yang keempat ialah manajer harus menjalankan kegiatan supervisi, seperti memberikan perintah dan merancang apa yang harus dikerjakan. Sedangkan para pekerja harus bebas mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Dengan kata lain, pekerja tidak boleh diberikan beban pekerjaan yang terlalu besar dan tidak boleh ditekan untuk melakukan setiap pekerjaan. Yang kedua ialah teori dari Henry Vail. Nah, teori Henry Vail ini yang sangat terkenal ialah 14 prinsip administrasi yang kemudian menjadi prinsip dari manajemen. Prinsip administrasi Henry Vail ini ialah divisi kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arahan, subordinat individu, penggajian, sentralisasi, rentang kendali, perintah, pemerataan, stabilitas personel, inisiatif, dan semangat tim. Ke-14 prinsip manajemen dari Henry Vail inilah yang menjadi prinsip manajemen yang sering dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan manajemen yang baik bagi perusahaan.
Nah, tokoh yang ketiga ialah Max Weber atau Maximilian Weber. Yang paling terkenal dari gagasan dari Max Weber ini ialah birokrasinya yang memiliki 6 pokok. Yakni yang pertama, ia mengemukakan bahwa dalam organisasi harus ada pembagian tugas dan spesialisasi. Yang kedua, hubungan dalam organisasi itu bersifat impersonal. Yang ketiga, dalam organisasi ada hierarki wewenang, di mana hierarki yang lebih rendah menurut kepada hierarki yang lebih tinggi. Yang keempat, administrasi selalu dilaksanakan dengan dokumen tertulis. Yang kelima, orientasi pengembangan pegawai adalah pengembangan karir, yang berarti keahlian merupakan kriteria utama diterima atau tidaknya seseorang sebagai anggota organisasi. Berlaku pula untuk mempromosikan jabatannya. Yang keenam, untuk mendapatkan efisiensi maksimal, setiap tindakan yang diambil harus selalu dikaitkan dengan besarnya sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk teori manajemen modern atau kontemporer sendiri ialah memandang bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tapi organisasi itu adalah suatu sistem yang terbuka dan harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, organisasi merupakan sistem yang fleksibel, yang dapat berubah sering dengan perkembangan waktu. Tokoh dalam teori manajemen modern ini ada sangat banyak. Yang saya buat di sini ada 6 ahli. Ini yang pertama ialah Abraham Maslow, yang terkenal akan gagasannya ini adanya IDICO, yaitu ego, superego, dan hierarki. Yang kedua ialah Douglas McGregor, yang terkenal akan teori X dan teori Y-nya. Yang ketiga ialah Friedrich Herzberg, yang terkenal akan teori motivasi higienis dan teori dua faktornya. Yang keempat ialah ada Robert Black dan Jane Moon, yang terkenal dengan gagasannya yang membahas mengenai 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial atau managerial grit. Yang kelima ada Chris Agris, yang memandang bahwa organisasi itu adalah sistem sosial atau sistem hubungan antar budaya. Nah, yang terakhir ada Edgar Schein, yang banyak melakukan penelitian mengenai dinamika kelompok dalam organisasi dan lain-lainnya. Dalam manajemen sendiri, ada keterampilan manajerial yang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan ini adalah keterampilan untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi, beserta pemahaman tentang bagaimana satu unit bergantung kepada unit yang lain, dan bagaimana pengaruh perubahan satu unit ini terhadap pengaruh unit yang lain. Yang kedua ialah keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Dengan kata lain, keterampilan ini ialah keterampilan berkomunikasi dengan sesama. Yang ketiga ialah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dan melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Dalam manajemen sendiri ada tingkatan-tingkatan. Yakni tingkatan yang paling tinggi ialah top management, yang kedua adalah middle management, yang ketiga adalah first line management. Nah, tingkatan manajemen ini memiliki keterampilan manajemen yang berbeda-beda atau manajemen skill yang berbeda-beda. Manajemen tingkat tinggi atau tingkat puncak memiliki keterampilan konseptual yang paling tinggi. Karena manajemen tingkat tinggi harus mampu memandang bagaimana keadaan setiap organisasi dan bagaimana unit yang satu bergantung dengan unit yang lain.
Adapun untuk kemampuan teknis yang paling tinggi dimiliki oleh manajemen tingkat pertama atau manajemen first line, karena manajemen tingkat pertama ini langsung berhubungan dengan lapangan. Nah, adapun keterampilan berhubungan dengan orang lain memiliki proporsi yang hampir sama antara manajemen tingkat tinggi, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat pertama. Kemudian kita masuk ke proses manajemen. Proses manajemen, dalam proses manajemen ada fungsi-fungsi, ada 4 fungsi. Yang pertama ialah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pengarahan atau leading, dan yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Yang pertama ialah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini adalah fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah dan tujuan perusahaan, serta merancang bagaimana strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut, dan bagaimana cara mengembangkan rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Perencanaan ini adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya perencanaan, segala fungsi manajemen yang dibutuhkan tidak akan berjalan. Nah, dalam membuat perencanaan ini harus memperhatikan aspek-aspek, yakni harus spesifik, achievable, realistik atau realistis, measurable, dan time. Time maksudnya di sini ialah perencanaan tersebut harus memiliki waktu yang spesifik, waktu yang tepat agar perencanaan dapat diaktualisasikan dengan baik. Nah, fungsi manajemen yang kedua adalah organisasian atau organizing. Fungsi ini adalah fungsi manajemen di mana ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Pada perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi yang kemudian dipecah menjadi tiap-tiap jabatan. Nah, fungsi manajemen yang ketiga ialah pengarahan atau leading. Fungsi ini merupakan fungsi yang berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mencakup usaha yang dikerahkan untuk menggerakkan anggota atau karyawan organisasi dengan cara tertentu yang akan membuat tim bergerak menuju arah dan tujuan yang sama sesuai dengan perencanaan di awal tadi. Fungsi yang terakhir ialah fungsi controlling atau pengendalian. Nah, fungsi ini bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti mencegah penyimpangan terhadap perencanaan, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta menindak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Kita masuk ke prinsip manajemen. Seperti yang tadi saya katakan, prinsip manajemen yang terkenal ialah 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Di mana ke-14 prinsip tersebut ialah adanya pembagian kerja atau division of work, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya disiplin, adanya kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, adanya pengutamaan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki, ketertiban, kendalian, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa, dan semangat kesatuan dan semangat korps. Ini merupakan proses dari manajemen, di mana keempat fungsi manajemen yang saya jelaskan tadi memiliki hubungan-hubungan dan saling terkait satu sama lain. Planning, leading, organizing, dan controlling saling berkaitan dan menjadi kesatuan yang disebut sebagai proses manajemen. Sekarang kita masuk ke perubahan pendekatan manajemen. Nah, tugas dari dan peranan dari manajer dan manajemen itu berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman.
Berdasarkan dari tadi yang saya katakan bahwa organisasi adalah sistem yang fleksibel, sehingga tugas dan peranan manajemen juga harus fleksibel dan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan. Di sini saya membuat tugas manajer operasional masa kini. Manajer operasional adalah manajer yang langsung turun ke lapangan, sehingga tugasnya sangat fleksibel dan berubah dari waktu ke waktu, dan harus dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan waktu. Nah, keempat cara menjadi manajer operasional masa kini ialah yang pertama, manajer operasional harus dapat memahami kebutuhan konsumen. Untuk mengetahui apa yang bisa menjamin kepuasan konsumen, maka manajer operasional harus memahami betul apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Hal ini dapat meliputi umur, gender, preferensi, produk, dan sebagainya. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen, manajer operasional harus melakukan survei atau riset untuk mendapatkan data-data. Yang kedua, manajer operasional harus menggunakan data dalam mengidentifikasi masalah. Untuk mencari solusi dalam masalah yang ditemukan, manajer operasional memerlukan data yang diperoleh dari customer experience sehari-hari, bukan berdasarkan asumsi ataupun tebakan. Hal ini dapat diperoleh dari inspeksi operasional dan di setiap outlet secara rutin. Yang ketiga ialah melakukan komunikasi secara efektif. Berkomunikasi secara terbuka. Manajer operasional harus dapat melakukan komunikasi secara terbuka. Di samping membuat relasi kerja menjadi lebih sehat, komunikasi yang efektif juga memungkinkan tim mengeksekusi strategi dengan akurat, menyelesaikan masalah tepat waktu, serta dapat memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Yang keempat ialah investasi pada teknologi yang tepat. Di era digital, di era teknologi yang semakin canggih pada zaman ini, industri bisnis bergerak berdasarkan data tentang pelanggan dan pasar. Dengan berinvestasi pada teknologi teknologi yang tepat, seorang manajer operasional dapat melakukan efisiensi waktu kerja dan dapat mengalokasikan waktu untuk memikirkan strategi. Yang kedua ialah tugas manajer senior masa kini. Manajer senior masa kini memiliki tugas yakni pemberian dukungan dan koordinasi untuk menyebarkan keunggulan organisasi ke berbagai unit, memandu proses identifikasi dan pengembangan bakat untuk kelompok atau fungsi, bekerja melintasi fungsi dengan teman sebaya dalam kelompok lain untuk memastikan kolaborasi demi tujuan bersama. Tugas manajer senior lainnya ialah berinteraksi dengan manajemen senior untuk pelaporan. Maksudnya di sini ialah berinteraksi dengan manajemen senior lainnya demi pelaporan yang baik. Kemudian bekerja dengan manajemen senior lainnya dan rekan lainnya untuk perencanaan pengembangan strategi dan pelaksanaannya. Kemudian memfasilitasi penciptaan tingkat sasaran untuk fungsi yang lebih luas dan bekerja dengan para manajer untuk memastikan tujuan tepat sasaran untuk semua pekerja. Kemudian tugas manajer puncak masa kini atau top management masa kini. Manajer puncak merupakan manajer yang melakukan penciptaan dan penanaman sense of direction, komitmen dan tantangan kepada seluruh jajaran organisasi. Juga bertugas dalam pengendalian kembali berbagai asumsi yang selama ini diterapkan dan penetapan horizon perluasan kesempatan dan standar kinerja. Pelembagaan serangkaian norma dan nilai untuk mendukung kooperasi dan iklim saling percaya. Kemudian penciptaan dan pengembangan core purpose dan ambisi atau strategic vision. Nah, demikianlah materi pertama dari mata kuliah ini, yakni perencanaan organisasi
Terima kasih untuk kesempatannya dan sampai jumpa kembali.